Saudara, Pilpres dimulai. Para capres-cawapres telah mendapatkan nomor urut dan menyerukan pemilu berlangsung jujur dan adil. Suhu politik sudah meninggi, lempar sindiran pun tak terhindarkan. Lalu bagaimana memastikan pemilu jujur dan adil serta tetap damai? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. 112 Cempaka Biru. 34 dalam Jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Para calon presiden dan calon wakil presiden resmi mulai bertarung di Pilpres 2024. Adu kuat mesin politik serta elektabilitas akan tersaji di pemilu nanti. Saling serang narasi dan sindiran pun tak terhindarkan. Bagaimana memastikan pemilu berjalan secara adil dan dapat dipercaya publik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. KPU telah menetapkan nomor urut bagi ketiga pasangan Capres-Cawapres 2024. Saling lempar kode sindiran langsung tampak di pidato pertama pasca pengundian nomor urut. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta masyarakat melaporkan jika ada pemain dan wasit yang curang. Muhaimin mengibaratkan pemilu 2024 seperti kompetisi sepak bola. Setiap tim pemenangan Capres-Cawapres harus bermain sportif dan terbuka. Caimin menyebut jika ada pemain dan wasit yang curang harus diteriaki dan dilaporkan. Masyarakat bisa ikut memfoto dan menyebarluaskan temuan praktik kecurangan. Ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan, foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Sementara pasangan Prabowo Gibran yang mendapat nomor urut 2 juga sepakat soal pemilu yang jujur dan adil. Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan KPU akan melaksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Menurut Prabowo, pelaksanaan pemilu yang curang akan mengkhianati rakyat Indonesia. Saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor 1. Memang kita bersyukur kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD sempat menyinggung soal drama alias drakor demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo menangkap ada kegelisahan di masyarakat yang melihat demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ganjar mengajak semua pihak untuk mengungkapkan dan melaporkan praktik-praktik yang menciderai demokrasi. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan
Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak, Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Soal tahapan pemilu, meskipun nomor urut paslon sudah di tangan dan berlanjut masa kampanye, Timnas Anies Mohaimin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud tetap keras mengkritisi tahap pencalonan yang diwarnai drama putusan MK yang memuluskan jalan Gibran maju Pilpres. Tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud bilang demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Kan kita sama-sama lihat ya, mulai dari proses pencalonan saja sudah ternoda dalam soal uji materi batas usia di Mahkamah Konstitusi. MK bahkan memutuskan ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat hingga dia diberhentikan dari ketua MK. Nah, pertanyaannya, apakah putusan MK yang diambil dengan melawan etika itu bisa menjadi dasar proses politik yang beretika kemudian? Ini yang jadi persoalan, Mbak. Artinya kita memang tidak sedang baik-baik saja. Legal itu legal, tapi kan apakah legitimasinya kuat ketika MK sudah memutuskan untuk mencopot ketua MK yang dianggap ada intervensi dan udah unsur kepentingan di sana. Nah, ini yang kita garis bawahi. Kemudian kan juga banyak sekali drama seperti ketidaknetralan aparat yang terjadi di berbagai daerah. Akan ada yang protes, oh kita punya baliho juga diturunkan, ya ikut protes dong, ikut bersuara dong, karena ini kan demokrasi. Kita juga nggak bisa mencoba tanda kutip yang gembira terus kalau situasinya sedang tidak baik-baik aja gitu. Yang gembira pada tempatnya, tapi kita juga boleh marah pada tempatnya. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran tak ambil pusing dan menyebut putusan MK soal syarat Capres-Cawapres sudah final dan mengikat, serta ke depan menekankan pemilu berlangsung jujur dan adil. Putusan MK itu kan memang sebenarnya sudah final and binding ya, jadi sudah final dan mengikat. Jadi di mana menurut saya sebagai generasi muda, putusan tersebut justru memberikan kesempatan yang sama untuk kita anak muda untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia. Dan seperti yang Pak Prabowo sudah bilang semalam, kita sepakat pemilu harus jujur. Beliau juga sangat suportif terhadap paslon nomor 1 dan juga nomor 3. Dan beliau juga maunya kita di sini bisa menjaga persatuan Indonesia. Jangan biarkan pemilu ini seperti 2019 gitu, memecah belah sampai lukanya terasa sampai dengan hari ini. Tensi tinggi Pilpres dalam meraih kekuasaan jadi keniscayaan. Tapi yang harus dipastikan negara peserta, setiap bagian jalannya pemilu harus bisa dipercaya agar hasil pesta demokrasi memiliki legitimasi. Friska Clarissa, Denny Yosua, Kompas TV, Jakarta.